Halo, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang suku banyak. Ya, masih dengan saya Atlam Banua. Nah, sebelum kita melanjutkannya, jangan lupa teman-teman supaya tetap mengikuti channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang masih belum bergabung, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Suku banyak atau polinomial. Nah, sebelum kita kaji lebih dalam, kita harus mengerti dulu apa itu suku banyak atau polinomial. Yang pertama, pengertian suku banyak. Sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Nah, kalau sistem persamaan dengan pangkatnya 2 itu namanya persamaan kuadrat. Ya. Bagaimana saja itu yang dinamakan polinomial, yaitu jika pangkat tertingginya 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bentuk umum dari persamaan polinomial ini adalah Px sama dengan an kali x pangkat n tambah an kurang 1 kali x pangkat n kurang 1 tambah n kurang 2 kali x pangkat n kurang 2 tambah dan seterusnya hingga pada tambah A1 kali x tambah A0, ya. Dimana hingga pada akhirnya ini dia tidak mengandung variabel x lagi, ya. Biasanya pada akhirnya di sini dia hanya mengandung konstanta. Nah, sebelum dari sini x ini hanya berpangkat 1, ya. Jadi teman-teman, pangkat n ini tidak dibatasi, mau dia pangkat berapapun jadi, ya. Oke. Nah, derajat atau n, ya, derajat atau n atau adalah pangkat tertinggi dari suatu suku banyak, ya. Di mana x di sini berderajat n. Kemudian variabel x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf, misalnya x. Jadi teman-teman, variabel ini tidak selalu x, ya. Boleh saja y atau apa saja boleh. Namanya juga variabel. Dan kemudian koefisien adalah bilangan yang mengikuti variabel, ya. Tentu ini semua kita sudah paham, ya, teman-teman. Jadi itulah pengertian umum tentang suku banyak. Nah, kita lanjut teman-teman. Yang kedua adalah nilai suku banyak. Ya, ada nilainya. Ya, untuk mencari nilai suku banyak, kita dapat menggunakan dua cara teman-teman. Yang pertama dengan metode substitusi. Nah, kalau dengan metode substitusi ini kita sudah tidak asing lagi, ya. Dimana kalau metode substitusi ini kita mengganti nilai yang diketahui ke dalam fungsinya. Nah, contohnya saja, hitunglah f-2 jika fx 8x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 5. Nah, kalau kita menggunakan metode substitusi, nilai ini, minus 2 ini kan x. Minus 2 ini kita ganti ke dalam variabel yang mengandung x, ya, ke dalam sini. Sehingga kita dapat nanti nilai dari f-2. Coba kita lihat, ya. Maka f-2 sama dengan 8 kali minus 2 pangkat 3 kurang 2
kali minus 2 pangkat 2 tambah 5. Jadi variabel X yang di sini kita substitusikan. Tinggal kita substitusikan saja. Maka nilainya sama dengan minus 64 kurang 8 tambah 5 sama dengan minus 67. Maka nilai dari F minus 2 sama dengan minus 67. Itu ya teman-teman, sangat gampang dengan metode substitusi. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan skema Horner dengan pembagian X kurang K. Nah ini bagaimana ya skema Horner ini? Atau biasanya juga dapat ini selain Horner namanya juga dengan skema sintetik. Nah itu juga sering namanya. Nah kita lihat teman-teman. Nah, ini dia skemanya. Nah, hampir seperti pembagian, di mana di sini adalah jumlah. Nah, di sini adalah yang diketahui tadi, F-2. Ini adalah persamaannya. Di mana persamaan di sini yang dibuat adalah nilai dari koefisiennya. Tidak lagi ikut variabelnya. Nah, 8x pangkat 3, di sini 8, kurang 2x pangkat 2, maka minus 2. Terus, dikurang, kenapa sini ada 0? Karena di sini kan, bisanya kita buat tambah 0x. Ya kan teman-teman? Di sini dia harus berurut sebenarnya. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Kan gitu. Nah, di sini X pangkat 0 itu, X pangkat 1-nya itu koefisiennya 0. Kemudian 5 konstanta. Nah, operasinya begini teman-teman. Kenapa di sini langsung turun 8? Karena tidak ada operasi di sini. Ya. Nah, operasi yang kedua, 8 ini kita kalikan dengan minus 2. Kita letakkan hasilnya di sini. Hasilnya minus 16. Maka minus 2 dengan minus 16 kita jumlahkan. Hasilnya minus 18. Kemudian minus 18 ini kita kalikan lagi dengan minus 2. Hasilnya sama dengan 36. Maka 0 ditambah 36 hasilnya 36. Nah kemudian 36 ini akan kita kalikan lagi dengan minus 2. Hasilnya adalah minus 72. Kemudian 5 ditambah minus 72 hasilnya adalah minus 67. Maka sisa dari akhirnya ini adalah F minus 2. Itulah hasil dari F minus 2 sama dengan minus 67. Ternyata teman-teman, hasilnya sama dengan menggunakan metode substitusi. Ya, jadi ada dua cara. Kita boleh menggunakan dengan metode substitusi ataupun dengan skema Horner. Nah, ini dia teman-teman bentuk umum dengan menggunakan skema Horner. Ya. Di mana di sini adalah A, B, C, D ya. Ini X pangkat tertinggi ya. X pangkat tertinggi, variabel dari X pangkat tertinggi berurut ya. Maka ini nilai K-nya X kurang K, maka X sama dengan K ya begitu ya. Kemudian A dikali K, AK, kemudian dijumlahkan AK tambah B, kemudian dikalikan lagi dengan K, dapat hasilnya ini. Kita buat lagi operasi penjumlahannya, dapatlah AK kuadrat tambah BK tambah C. Kita kalikan dengan K yang di sini. Hasilnya AK pangkat 3 tambah B pangkat K tambah CK. Kita jumlahkan dengan D, maka hasilnya AK pangkat 3 tambah BK pangkat 2 tambah CK tambah D. Maka itulah nilai dari FK. Oke, bisa ya teman-teman ya. Itulah cara mencari nilai suku banyak. Yang berikutnya teman-teman, pembagian suku banyak.
Nah, kita harus tahu dulu pembagian suku banyak ini bagaimana. Pembagian suku banyak. Jika suatu suku banyak fx berderet n dibagi oleh berderetan dibagi oleh suku banyak gx berderajat n, maka didapat suatu hasil bagi hx dan sisa pembagian sx. Ini maksudnya apa ya? Bingung ya? Nah, kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini adalah fx sama dengan hx kali gx tambah sx. Ya. Contohnya, kalau saya buat dalam angka, teman-teman, 27. Ya. 27 itu sama dengan atau gak usah 27 ya, 34 itu sama dengan 6 kali 5 tambah 4. Ya, dimana hx ini adalah pembagi, ini adalah yang dibagi, pembagi, fx adalah yang dibagi, ini adalah hasil bagi, inilah pembagi, dan ini sisanya. Nah, kita lihat fx dinamakan yang dibagi atau dividen, sementara gx dinamakan pembagi atau divisor, dan derajat hx adalah n kurang m, ya, dimana hx ini adalah hasil bagi, dan derajat sx adalah sisa. Nah, mungkin agak sedikit bingung ya teman-teman. Nah, makanya kita lihat saja nanti contohnya supaya tidak semakin bingung. Ada dua cara pembagian suku banyak juga teman-teman. Satu dengan cara pembagian bersusun, dan satu lagi dengan pembagian sintetik atau Horner. Ya, caranya sama, hampir sama dengan yang tadi, dengan cara mencari nilai suku banyak. Nah, kita lihat contohnya teman-teman supaya lebih paham. Contoh, tentukan hasil bagi dari 4x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 kurang 6x pangkat 3 kurang 5x tambah 1 bila dibagi dengan 2x kurang 1 menggunakan metode pembagian bersusun dan metode Horner. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Ini nilai derajat tertingginya atau pangkat tertingginya adalah 5 ya. Karena 4x pangkat 5. Kemudian yang keduanya adalah 3, 2, 1. Nah, berarti harusnya kan ada 4 di sini teman-teman. Nah, maka ini di antara 4x pangkat 5 berarti ada tambah 0x pangkat 4. Kemudian baru tambah 3x pangkat 3. Tapi karena nilainya 0 kan kita baikkan teman-teman. Ya, itu sangat kita perlukan nanti pada metode Horner. Oke, yang pertama kita gunakan dengan metode bersusun. Oke, kalau dengan metode bersusun itu hampir sama dengan pembagian biasa, di mana yang dibagi berada di dalam, dan ini adalah pembagi, ini adalah hasil bagi, kan begitu ya. Nah, 4x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 kurang 5x tambah 1 dibagi dengan 2x kurang 1. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah 2x. Berapa kali berapa? 2x kali berapakah supaya hasilnya 4x pangkat 5? Ya, tentu harus kita kalikan dengan 2x pangkat 4. Maka di sini dapat kita tulis 2x pangkat 4. Kemudian kita kalikan lagi 2x pangkat 4 kali 2x kurang 1, maka hasilnya 4x pangkat 5 kurang 2x pangkat 4.
Paham ya teman-teman? Kemudian ini kita kurangkan. Ini kita kurangkan. Maka hasilnya 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 5x tambah. Oke, kita lanjut. Nah, dari 2x pangkat 4 ini kita bagi dengan 2x kurang 1. Nah, kita harus selalu melihat yang x pangkat, yang variabel x-nya ini teman-teman. Kalau 2x pangkat 4 dibagi 2x itu dapat berapa? Ya, pasti dapat x pangkat 3. Nah, sudah, kalau dapat di x pangkat 3, maka kita kalikan lagi x pangkat 3 dikali 2x kurang 1. Itu hasilnya 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3. Kemudian ini kita kurangkan lagi. Ya, maka dapat hasilnya 4x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 kurang 5x tambah 1. Nah, ini ada lagi 4x pangkat 3 ini teman-teman. Kalau kita bagi dengan 2x dapat berapa? 2x pangkat 2. Ya. Kemudian 2x pangkat 2 ini kita kalikan dengan 2x kurang 1. Maka 2x pangkat 2 kali ini hasilnya 4x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat kali minus 1 sama dengan minus 2x pangkat 2. Kemudian ini kita kurangkan lagi teman-teman. Ya. Kalau yang ini otomatis turun ya. Oke. Maka hasilnya kita kurangkan, hasilnya minus 4x kuadrat kurang 5x tambah 1. Kemudian teman-teman, ini kan dapat kita uraikan lagi. Dimana kalau 4x kuadrat kita bagi dengan 2x kurang 1 hasilnya dapat minus 2x. Nah, minus 2x ini kita kalikan dengan di sini hasilnya 4x kuadrat tambah 2x. Maka ini kita kurangkan lagi, teman-teman. Maka hasilnya minus 7x tambah 1. Iya, minus 7x tambah 1 kita bagi dengan 2x kurang 1 dapat dia minus 7/2. Ya. Minus 7/2 kali 2x sama dengan 7/2x tambah, oh iya ini salah ya, minus 7/2 kali 2x ini adalah minus 7 ya, minus 7 kemudian tambah 7/2. Kemudian ini kita kurangkan, minus 7 dikurang minus 7/2 ini menjadi tambah, sehingga ini habis ya teman-teman. Kemudian 1 dikurang 7/2 sama dengan minus 5/2. Maka hasil dari 4x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 kurang 5x tambah 1 dibagi dengan 2x kurang 1, itu hasilnya 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 1 kurang 7/2. Dan sisanya adalah minus 5/2. Oke, begitu dia kalau dengan menggunakan metode bersusun. Dan yang kedua adalah dengan metode Horner. Ya, pembagi AX tambah B. Nah, pembaginya tadi 2x kurang 1. Ini kita ubah dulu, berarti x-nya itu sama dengan 1/2. Ini dia. Nah, ini semua adalah koefisien dari persamaan suku banyak tadi. Dimana ini adalah faktor tertinggi, pangkat x pangkat 4, x pangkat 5. Sini x pangkat 4-nya 0 ya kan teman-teman. Kemudian sini x pangkat 3,
X pangkat 2, X pangkat 1, dan tinggal konstantanya. Nah, yang pertama, ini kita langsung turun saja ke bawah. Kemudian 4 kita kali setengah, hasilnya 2. Ini kita jumlahkan. Kemudian 2 kali setengah hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan kembali. Dan 4 kali setengah 2. Kita jumlahkan, minus 6 tambah 2 sama dengan minus 4. Kemudian minus 4 kali setengah sama minus 2. Kemudian ini kita jumlahkan lagi, hasilnya minus 7. Minus 7 kita kali setengah, hasilnya minus 7 per 2. Ini kita jumlahkan, hasilnya minus 5 per 2. Maka kalau sudah dapat ini hasilnya, sisanya minus 5 per 2, inilah sisa teman-teman. Ya. Maka persamaannya ini menjadi 4x pangkat 4, ya. Dimana hasil bagi tadi pangkatnya jadi berkurang 1, ya. 4x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 4x kurang 7. Ya. Kemudian ini kita bagi 2, ya. Supaya kita sederhanakan, ya. Sederhananya menjadi 2x pangkat 4. Hasil penyederhanaannya menjadi 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 2x kurang 7 per 2. Kemudian hasil baginya adalah 2x pangkat 4. Nah, ini tadi, ya. Kemudian sisanya adalah minus 5 per 2. Ya. Sama persis dengan menggunakan metode bersusun dengan metode Horner. Kira-kira begitu teman-teman. Cara mencari hasil bagi dari suku banyak. Ya, demikian dulu. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.